fadilah-fadilah ibadah yang ada dalam hadis, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab-kitab itu hanya untuk sugesti agar kita semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat duha agar diberi rezeki lancar, itu biar kita semangat. Kalau kita sudah semangat, kita sudah kontinu sholat duha, insya Allah nanti Allah akan menurunkan ke hati kita bahwa sholat duha bukan hanya agar rezekinya lancar. Sholat duha adalah tujuannya untuk takorup agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti Allah yang akan membimbing kita. Memang pertamanya iya nggak apa-apa, ya, karena Rasulullah berkata 3 ibadah yang wajib untukku untuk dilaksanakan dan sunnah untuk umatku untuk dilaksanakan. Apa dia? Pertama adalah sholat witir. Sholat witir Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun walaupun dalam keadaan sakit. Keduanya sholat duha, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun. Makanya ya, Imam Abdul Hasan Asyadili mempunyai sholat itu 7 waktu, yang wajib, yang fardu tetap 5 waktu. Kenapa 7 waktu? Karena sholat sunnah itu ibarat kita dalam rumah tangga itu seperti kita memberikan skincare, membelikan kepada istri kita. Wajibnya hanya memberi nafkah, memberi pendidikan, memberi tempat tinggal, 5 hal. Sunnahnya, kalau istri kita agar cantik, agar kita nggak jelalatan ketika nengok wanita lain, maka dirawat, belikan skincare, perawatan. Itu sunnah. Dengan kita memberikan perawatan kepada istri makin cinta kepada kita. Sunnah juga begitu, sholat-sholat yang sunnah. Ketika orang mau melaksanakan sholat sunnah, padahal ketika kita tinggalkan sholat sunnah, tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu melaksanakan sholat sunnah, maka Allah makin cinta kepada kita. Karena kalau kita ingin mencapai kita ini mahabbah dengan Allah berat, maka yang gampang adalah laksanakan sunnah-sunnah itu, meskipun aku tidak akan mengadabnya kalau kalian tidak mau mengerjakannya. Itu makanya sholat sunnah kita digember. Kalau memang witir, sholat bangun tengah malam berat, setelah sholat isya kita laksanakan, setelah ba'diyatul isya lalu dilanjutkan dengan sholat witir walaupun 1 rakaat, karena witir artinya ganjil, ya, 1 rakaat setelah isya nggak apa-apa. Lalu kita tidur niat dalam hati, ya Allah bangunkanlah hamba untuk biar bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dengan demikian tidur kita semalam suntuk diganjar seperti sholat semua. Kalau kita siapkan diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya para bapak, kita ini mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW. Ajak semua rakyat Arira ini agar dekat ke masjid, agar jamaah. Itu tugas kita semua, bukan tugas kiai, bukan tugas ustadz. Gak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa tugas mengajak orang ke masjid sholat jamaah itu tugas kiai atau tugas ustadz. Gak ada itu. Yang ada tugas kita semua. Colek tetangganya, Pak, sholat jamaah yuk Pak. Karena kalau Bapak sholat sendiri di rumah, diragukan keabsahannya. Itu makanya saya gembar-gembor dimanapun saya ngisi kajian, jamaah itu yang saya gember. Karena Rasulullah sedih ketika umatnya banyak yang masuk neraka. Rasulullah tidak akan masuk surga sebelum semua umat-umat ini masuk surga. Begitu susahnya Rasulullah berjuang sampai berlinang air mata, bersimbah darah, itu demi untuk umatnya agar lulus semua masuk surga.
Lah kita sekarang yang sudah enak-enak, ya belajar pun bebas, gak ada yang larang. Coba kita di Palestina sana, jangankan belajar, sholat aja dibom dengan orang Israel. Ya, itu artinya kita punya banyak kesempatan untuk mengajak orang biar makin ramai di masjid, biar makin makmur masjidnya. Masa masjid sebesar ini yang jamaah cuma 2 shop, ya itu bisa jadi ulamanya kurang pendekatan kepada warganya. Kita kasihan dengan orang-orang yang jauh dengan masjid, karena dengan dia jauh dengan masjid, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.